An Abi Malik Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Malik Harits bin Asim Al-Asy'ari bahwasanya suatu ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, at-tuhuru syatrul iman, aktivitas bersuci taharah, baik itu wudu, baik itu mandi ataupun mandi besar, tayamum dan lain semacamnya, itu dinamakan syatrul iman, sebagian atau 50% dari keimanan kita semua. Kemudian walhamdulillahi, membaca alhamdulillah itu tamlaul mizan, bisa memberatkan timbangan amal kita semua kelak di akhirat. Selain alhamdulillah, kemudian ada bacaan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard, yang kalau nanti pahalanya itu ditampilkan membaca alhamdulillah subhanallah walhamdulillah, itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, sedangkan sholat itu bisa menjadikan cahaya terhadap orang-orang yang melaksanakannya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu bisa menjadi sebuah burhan atau sebuah petunjuk. Kemudian wasabru diaun, sabar itu bisa menjadikan pelakunya itu adalah pribadi yang terpuji. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, kemudian Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi sesuatu yang mengalahkan yang lain, laka atau alaika, atau Al-Qur'an itu bisa menjadi bumerang, ya. Jadi Al-Qur'an itu juga bisa menjadi bumerang bagi kita. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsa famu'tiquha aw mubikuha, rawahu Muslim. Semua manusia itu akan bangun pagi, kemudian aktivitas, faba'i'un nafsa, kemudian mereka bahasanya itu menjual dirinya, artinya melakukan aktivitas yang benar-benar menjadi rutinitas setiap hari. Famu'tiquha aw mubikuha, ada sosok manusia yang benar-benar merdeka, yang benar-benar menjadi dirinya sendiri, aw mubikuha, atau menjadi hamba dari apa yang ia cari. Banyak para hadirin yang saya hormati, banyak sekali keterangan hadis nomor 23 ini kalau dijabarkan sedemikian rupa, maka niscaya waktunya tidak cukup. Jadi poinnya hadis ini adalah tentang semua kebaikan yang kita lakukan, satu itu bisa menjadi sedekah, bisa menjadi tambah dari pahala yang kita amalkan. Yang pertama, yang menjadi titik poin dari hadis ini adalah tentang at-tuhurah atau aktivitas tahuriyah, bersuci, ya. Jadi aktivitas bersuci itu meliputi wudu kalau sebelum sholat, kemudian ada istinja itu cebok, ya, aktivitas cebok. Kemudian ada mandi, baik itu mandi besar ataupun mandi biasa. Kemudian yang terakhir aktivitas taharah itu adalah tayamum dan menghilangkan najis, itu tentunya. Kata Nabi, taharah di sini bisa dikategorikan sebagai syatrul iman atau separuh dari keimanan kita. Mengapa demikian? Yang pertama, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan membersihkan hatinya dari hal-hal
atau perbuatan yang sifatnya atau hal-hal atau sesuatu yang mengarahkan dirinya terhadap perbuatan syirik. Itu pasti. Jadi tanda dari orang yang beriman itu membersihkan hatinya dari perbuatan syirik, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula aktivitas toharo. Aktivitas toharo itu secara lahiriah itu membersihkan anggota tubuh kita dari yang namanya najis, dari yang namanya kotoran dan lain sebagainya. Bahkan di dalam literasi, di dalam beberapa kitab-kitab pesantren atau seluruh kitab-kitab pesantren, itu bab pertama dalam kajian fikih itu yang diterangkan panjang lebar itu tentang bab bersuci. Mengapa demikian? Pentingnya bersuci dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan senang apabila terlihat atau tampil bersih atau tampil menawan di hadapan orang lain. Begitu pula aktivitas toharo. Aktivitas toharo itu bukan hanya diartikan sebagai membasuh muka dan lain semacamnya, tapi aktivitas toharo itu bisa dimaknai sebagai perwujudan ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tanda kurung sholat. Ketika kita sholat, kita itu sama dengan sowan ya, atau menghadap kepada zat yang telah memberikan nikmat, yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur jagat raya sedemikian rupa. Sehingga diharuskan bagi orang tersebut untuk membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Ya sebagaimana kalau kita ingin pergi bekerja misalkan ke kantor atau yang lain semacamnya, tentu kita ingin terlihat atau tampil dalam keadaan rapi, bersih dan wangi agar orang lain yang melihat kita juga merasa nyaman. Ya setidaknya nggak bau badan lah. Itu sama ketika kita ingin sholat. Makanya aktivitas pertama yang diwajibkan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat utamanya itu adalah at-taharah, yakni membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Kalau dia hadas kecil, ya berarti dia harus wudhu. Kalau dia hadas besar, berarti dia harus mandi. Dan wudhunya pun tidak sembarang. Artinya yang membedakan apakah itu toharah atau tidak, niatnya. Kalau dia cuma cuci muka doang, nggak ada niatnya, lalu membasuh kedua kakinya, itu bukan wudhu namanya. Itu cuci muka lalu membasuh kedua kaki. Kalau orang tersebut diniati dengan pekerjaannya itu dibarengi dengan niat, maka aktivitas tersebut dinamakan dengan at-taharah secara sempurna. Dan mengapa sangat penting kebersihan? Karena ada sebuah kata-kata, ini bukan hadis, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu mencerminkan keimanan. Iman di dalam hati manusia itu berarti membersihkan hatinya dari segala macam kesyirikan, segala macam kemaksiatan, segala macam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kebersihan dohir, kebersihan tubuh kita, itu berarti membersihkan anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu sifatnya kotoran ataupun sifatnya najis. Bahkan seorang jenazah, jenazah itu kalau dia belum dimandikan, kok sudah di dalam kuburan, itu hukumnya wajib digali kembali. Wajib itu hukumnya digali kembali jenazah tersebut untuk dimandikan lagi. Saking dari pentingnya aktivitas taharah. Seorang jenazah yang sholatnya saja sudah dihentikan, taklif, beban, kewajiban dalam hidupnya itu sudah tidak ada lagi. Kalau dia sudah dikebumikan, tapi kok dia ternyata belum dimandikan, jenazah tersebut
itu wajib digali kembali lalu dimandikan ulang. Beda kalau jenazahnya belum disolati misalkan, masyarakat lupa, mungkin karena kesusu dan lain semacamnya, sehingga sebelum disolati dia kok sudah diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir. Nah itu nggak wajib diulangi lagi, artinya nggak wajib digali untuk disolati karena sudah selesai. Tapi kalau jenazah ini belum dimandikan, dia wajib digali ulang, diambil kembali, dimandikan terlebih dahulu sesuai dengan tata cara syariat. Saking dari pentingnya kebersihan. Kan kebersihan itu bisa mencerminkan pribadi kita. Kemarin kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat tayangan Piala Dunia, kita menaruh respect terhadap supporter Jepang ya. Supporter Jepang itu pasti setelah melaksanakan lihat pertandingan, stadion itu bersih, tempat ganti, ruang ganti pemain itu bersih. Itu orang Jepang itu walaupun tidak tahu dalil an-nadhafatu minal iman, tapi mereka sudah mencerminkan kebersihan sejak dimulai dari perilaku sehari-hari. Jadi Allah Ta'ala itu al-jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah, maha bersih, dan mencintai keindahan serta kebersihan. Oleh karena itu di dalam kitab fikih yang diajarkan pertama kali itu bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bahkan apalagi haji bukan, apalagi perang bukan. Tapi yang diajarkan pertama kali di dalam kitab fikih itu toharoh. Ya, aktivitas membersihkan tubuh, membersihkan diri, membersihkan lingkungan, membersihkan kawasan RT RW dan lain semacamnya. Itu tiada lain tujuannya agar ketika kita membersihkan hati kita dari perbuatan hasud, dengki, iri dan lain semacamnya, itu lebih mudah. Lagi mana hati kita mau bersih, kita setiap harinya jorok kok kan gitu. Gimana hati kita bisa bersih, mudah membersihkan hati kita dari perbuatan iri dengki. Mau mandi saja malas kok, mau cuci baju aja malas kok, dan lain semacamnya. Itu cerminan ya. Cerminan mengapa Allah Ta'ala menekankan kita untuk selalu melakukan aktivitas bersih-bersih. Innahum unasu yatahharu, kata Allah Ta'ala. Mereka adalah manusia yang cinta dengan kebersihan, yang cinta dengan keindahan. Bayangkan sendiri misalkan, kalau Anda sholat jamaah di sini, masjidnya misalkan banyak kotorannya, kemudian tempat wudhunya bau pesing, kemudian halamannya juga tidak tertata dengan baik. Jangankan mau jamaah, mau ke masjid aja rasa-rasen gitu, karena dilihat udah nggak enak. Tapi kalau tempatnya enak, tempatnya bersih, tempatnya mencerminkan bagaimana Islam itu memang mengajarkan kebersihan, maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, kalau kalian ingin menghadapku dalam tanda kurung sholat, maka basuhlah wajah kalian, lalu kedua tangan kalian, usap rambut kalian, lalu yang terakhir basuhlah kedua kaki kalian. Atau dalam garis miring aktivitas wudhu, bukan sekedar mencuci muka, bukan. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan supaya kita itu menjadi pribadi yang senang dengan kebersihan, kita senang dengan keindahan. Berikutnya Nabi mengatakan tentang zikir di sini ya. Ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, allahu akbar, dan lain semacamnya. Itu adalah zikir-zikir yang memang maksur. Maksur niku zikir-zikir sing diajarakan dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi itu nggak perlu dalil lagi, dalilnya sudah saking Rasulullah. Mantun sholat, mantun nopo kemawon, baca kalimat tersebut ikut. Makanya ketika tahlil itu biasanya imamnya bilang
kalimatani habibatani ila rahman sakilatani alal lisan khafifatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu adalah dua kalimat faqilatani fil mizan, bisa memberatkan timbangan kita kelak di hari kiamat. Khafifatani alal lisan, ngucapakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu enteng sangat. Namun subhanallah bihamdi subhanallahil azim, apa sih beratnya? Enteng nih. Datang lesan itu mboten abot, mboten seberat membaca Al-Qur'an, mboten. Khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman, sing dipun senengi dening Allah Subhanahu wa taala. Mbok bilih amal ibadah kula kali panjenengan kirang kathah, mbok bilih mangke dateng yaumul kiamat, dateng mahsyar ditimbang, sing ngebot-ngebotaken dateng timbangane kula kali panjenengan subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilati niku sing ngebot-ngebotaken dijeng. Dados zikir-zikir sing sampun dipun ajaraken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah dan seterusnya, niku jangan sampai ditinggalkan. Minimal sekali dalam sehari pun, minimal 1 kali lah dalam sehari. Kalau mungkin terlalu berat, cuman masuk alhamdulillah keberatan, buatan gitu. Alhamdulillah 5 kali, subhanallah 5 kali. Atau mungkin karena kesusu mau kemana, bacalah sekali saja dalam 24 jam. Setidaknya dalam sehari ada lisan kita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk salah satu cara menggampangkan, memudahkan keluarnya ruh saat nazak. Wekdal kula kalih panjenengan nazak nggih, nazak niku nggih mendekati kematian. Niku salah satu yang memudahkan keluarnya ruh niku zikir niku. Salah satu yang memudahkan. Makanya mungkin nih wonten salah setunggal tiyang sing nazake angel men. Yen pecah niku angel. Sing kados damel dulinan kalih malaikat niku pancing tokne meneh, tarik dibate culne meneh kados layangan ngoten lho. Terus ambakane angel. Gak mati-mati dia. Wis diwacane Yasin, diwacane niki, tekakne Pak Yai, tekakne Bu Yai, wacane sembarang-barang. 24 jam gak mati-mati. Bisa jadi, mungkin bisa jadi. Tiang niku ajenge pecah, lesane niku badhe maos Allah niku kangelan. Karena enggak terbiasa. Sing terbiasa mungkin nyun sewu jangkrik mungkin sing terbiasa. Wonten napa-napa jangkrik. Akhirnya kaget arepe dicabut nyawane kali malaikat, misui malaikat. Oh, jangkrik mungkin. Itu dadak bisa menjadi sebuah attitude, kebiasaan. Mbok bilih kula lesan kula kalih panjenengan dipun biasaaken zikir minimal sekali dalam sehari, niku insyaallah gampilaken oleh dipun roh kula kalih panjenengan medal. Terus sing dipun tilar niku enteng ngoten, alhamdulillah, mboten susah ngoten, mboten nyusahaken, mboten dadosaken tiyang ingkang suul khotimah. Dimulai dari aktivitas toharoh, kemudian dengan aktivitas zikir, fa insyaallah kula kalih panjenengan dipun paringi napa niku husnul khotimah. Mugi-mugi kula kalih panjenengan dipun dadosaken tiyang ingkang gampil oleh pun zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala, kalian tiyang ingkang benar-benar bisa menjaga kebersihan lingkungan, utamanya kebersihan hati. Nek tiyang niku pun napa remen bersih, lingkungane bersih piyambake, insyaallah gampil oleh dipun bersihaken manah. Ihdinas siratal mustaqim. Semanten saking kula wonten lepatipun kula neti ngapunten ingkang kathah. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.